Para leluhur Jawa sejak dahulu telah berpesan dengan bahasa yang tidak dituliskan dan suara yang tidak selalu terdengar bahwa tidak semua ilmu diciptakan untuk dicari, tidak semua pengetahuan aman untuk dikejar dengan pikiran yang gelisah, sebab ada ilmu yang ketika disentuh sebelum waktunya tidak memberi terang, melainkan justru menimbulkan kabut di dalam batin manusia itu sendiri. Ilmu Jawa ini yang oleh para pini sepuh hanya disebut dengan isyarat dan diam panjang, bukanlah ilmu yang berbahaya karena ia gelap, melainkan karena ia terlalu terang bagi jiwa yang belum siap, terlalu dalam bagi hati yang masih gaduh, dan terlalu sunyi bagi manusia yang masih gemar membuktikan diri di hadapan dunia. Di masa lalu, ketika malam belum dikalahkan oleh cahaya buatan, dan manusia masih bisa mendengar napas alam tanpa terganggu deru kesibukan, para empu dan resi memahami bahwa pengetahuan sejati tidak turun melalui kata, tidak mengendap di hafalan, dan tidak bisa dipindahkan begitu saja dari satu kepala ke kepala lain, melainkan tumbuh perlahan di dalam rasa, seperti embun yang jatuh tanpa suara, namun mengubah udara dan tanah yang disentuhnya. Maka, ilmu ini tidak diajarkan dengan cara mengundang, tidak dipamerkan untuk diperebutkan, dan tidak pula diwariskan secara terbuka, sebab leluhur Jawa memahami satu hal yang sering dilupakan manusia masa kini, bahwa ilmu tanpa kelapangan batin akan berubah menjadi beban, dan pengetahuan tanpa keselarasan rasa akan melahirkan kesombongan yang halus namun mematikan. Ilmu Jawa yang disembunyikan ini sejatinya adalah laku, bukan sekadar pemahaman, sebuah jalan sunyi yang menuntut manusia untuk lebih dulu berdamai dengan dirinya sendiri, menata niat, meredam keinginan untuk menang, dan belajar duduk diam tanpa merasa kosong, sebab dalam diam itulah rasa mulai berbicara, dan dalam keheningan itulah Gusti sering menyapa tanpa suara. Banyak orang mengira bahaya itu datang dari luar, dari kekuatan gaib, dari dunia yang tak terlihat. Padahal para leluhur justru mengingatkan bahwa bahaya terbesar berada di dalam diri manusia sendiri ketika nafsu mendahului kesadaran, ketika ingin mendahului kesiapan, dan ketika ilmu dijadikan alat untuk memenuhi ambisi, bukan sarana untuk menata hidup. Karena itulah, ilmu ini hanya mendekat pada mereka yang tidak memanggilnya, hanya membuka diri pada jiwa yang tidak memaksanya, dan hanya bekerja pada batin yang telah belajar sepi ing pamrih, eling tanpa pamer, waspada tanpa takut, serta narimo tanpa menyerah. Dalam laku Jawa, keselarasan hidup bukan dicapai dengan memaksa keadaan tunduk pada kehendak manusia, melainkan dengan menundukkan diri agar selaras dengan irama alam, sehingga rezeki mengalir tanpa dikejar, keselamatan datang tanpa diminta, dan ketenangan tumbuh tanpa harus diumumkan. Ilmu rasa ini, yang kelak akan menuntun manusia menuju manunggaling kaulalan Gusti, tidak pernah menjanjikan keajaiban yang gemerlap, tidak pula menawarkan kekuatan untuk menguasai, namun perlahan, hampir tak terasa, ia mengubah cara manusia melihat hidup, cara merespons ujian, cara memaknai kehilangan, dan cara menerima anugerah tanpa mabuk oleh pujian. Maka ketika leluhur Jawa memilih menyembunyikan ilmu ini, sesungguhnya mereka sedang melindungi manusia, melindungi jiwa-jiwa yang belum siap menanggung akibat dari pengetahuan yang bekerja, bukan di luar, melainkan di pusat kesadaran itu sendiri. Dan malam ini, di ruang sunyi tempat kata-kata hanya berfungsi sebagai jembatan rasa, kita tidak sedang membuka rahasia, tidak pula membongkar sesuatu yang tersembunyi, melainkan sekadar menggeser tirai perlahan, agar siapapun yang mendengarkan dapat bertanya kepada dirinya sendiri, apakah batin ini sudah cukup hening untuk sekadar mendekat, tanpa ingin memiliki, sebelum kita melangkah. Lebih dalam izinkan saya mengajak panjenengan sejenak, tuliskan di kolom komentar video ini, sampai ke kota atau daerah mana panjenengan menontonnya, dan jika di tengah penjelasan nanti muncul pertanyaan kebingungan, atau bahkan tentang pengalaman pribadi, kenapa ilmu Jawa ini disembunyikan? Karena terlalu berbahaya, jangan ragu untuk menuliskannya,
dan juga ilmu apa yang sudah panjenengan dapat dari video yang panjenengan tonton ini. Komentar panjenengan, bukan sekedar angka, tapi bagian dari perjalanan dari ilmu ini, agar tetap hidup dan berakar di banyak tempat. Dalam pandangan leluhur Jawa, sejarah bukanlah deretan tahun dan peristiwa yang ditulis untuk dihafal, melainkan jejak rasa yang diwariskan melalui laku hidup, melalui cara seseorang duduk, berjalan, berbicara, dan terutama melalui caranya diam. Maka, ketika kita berbicara tentang ilmu rasa yang disembunyikan ini, sesungguhnya kita sedang menelusuri jejak kebijaksanaan yang hidup jauh sebelum aksara menjadi sandaran, sebelum kitab menjadi rujukan, dan sebelum manusia terbiasa memisahkan antara yang lahir dan yang batin. Kejawen tumbuh dari kesadaran bahwa manusia bukan pusat semesta, melainkan simpul kecil dalam jalinan besar antara alam, waktu, dan Gusti. Para empu dan resi Jawa memahami bahwa hidup akan pincang bila manusia hanya mengasah pikirannya, tetapi mengabaikan rasanya, sebab pikiran cenderung ingin menguasai, sementara rasa mengajarkan menyatu. Dari sinilah lahir ajaran manunggaling kawulalan Gusti, bukan sebagai konsep untuk diperdebatkan, melainkan sebagai keadaan batin yang hanya bisa dialami setelah manusia melepaskan keakuannya sedikit demi sedikit. Ilmu ini disampaikan secara simbolik, lewat tembang, lewat lakon wayang, lewat petua singkat yang tampak sederhana, karena leluhur sadar bahwa kebenaran yang telanjang justru sering melukai, sementara kebenaran yang dibungkus rasa memberi ruang bagi jiwa untuk tumbuh tanpa paksaan. Itulah sebabnya ajaran-ajaran kejawen jarang memberi perintah langsung, tetapi lebih sering menghadirkan cermin agar manusia melihat sendiri bayangan batinnya. Dalam praktik keseharian para leluhur, ilmu rasa ini dijalani melalui laku sunyi, bukan dengan mengasingkan diri dari dunia, tetapi dengan menghadirkan keheningan di tengah keramaian hidup. Seorang petani Jawa, misalnya, tidak hanya bekerja untuk panen, tetapi menyatu dengan tanah, membaca tanda-tanda alam, dan menerima hasil dengan narimo. Sebab baginya rezeki bukan semata hasil usaha, melainkan titipan yang datang ketika batin selaras dengan irama semesta. Laku sunyi ini sering diwujudkan melalui tirakat sederhana, seperti mengurangi bicara yang tidak perlu, menata makan, menjaga pandangan, serta melatih kesabaran dalam menghadapi hal-hal kecil. Leluhur Jawa memahami bahwa batin yang liar tidak bisa langsung disentuh oleh ilmu tinggi, maka ia perlu dijinakkan perlahan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebiasaan yang sadar. Dalam keheningan itulah rasa mulai tajam, dan ketika rasa tajam, manusia menjadi eling dan waspada tanpa harus curiga. Eling berarti sadar akan asal dan tujuan hidup, sementara waspada berarti hadir sepenuhnya dalam setiap langkah, tidak larut oleh keinginan, dan tidak terhanyut oleh ketakutan. Dua hal ini menjadi pondasi utama agar ilmu rasa tidak berubah menjadi beban batin. Praktik utama dari ilmu ini bukanlah ritual yang rumit, melainkan kesanggupan untuk duduk diam bersama diri sendiri, merasakan napas tanpa mengaturnya, membiarkan pikiran datang dan pergi tanpa diikuti, dan perlahan menyadari bahwa di balik riuh pikiran ada ruang hening yang sejak awal tidak pernah rusak. Di ruang itulah rasa bekerja, menata ulang hubungan manusia dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan Gusti. Para pini sepuh sering mengingatkan bahwa ketika rasa telah tertata, rezeki akan menemukan jalannya sendiri, bukan karena dipanggil, tetapi karena tidak lagi dihalangi oleh batin yang serakah dan gelisah. Keselarasan hidup muncul bukan sebagai hasil perburuan, melainkan sebagai akibat alami dari jiwa yang tidak lagi bertabrakan dengan semesta. Namun, justru disinilah letak bahayanya, sebab ketika seseorang mulai merasakan perubahan, mulai melihat hidup menjadi lebih ringan, lebih selaras, dan lebih bermakna, godaan terbesar adalah ingin segera mengklaim, ingin merasa lebih tahu, dan ingin diakui telah sampai.
Pada titik inilah leluhur memilih untuk menyembunyikan ilmu ini, karena tanpa bimbingan rasa yang matang, ilmu yang seharusnya menuntun pulang justru bisa menyesatkan. Maka, dalam tradisi Jawa, praktik tertinggi dari ilmu rasa adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerja sungguh-sungguh tanpa menuntut hasil tertentu, menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, namun tetap menyerahkan buahnya pada kehendak Gusti. Disitulah manunggaling kaulalan Gusti bukan lagi wacana, melainkan keadaan batin yang hadir dalam kesederhanaan sehari-hari. Dan pada akhirnya, ilmu Jawa ini tidak pernah benar-benar disembunyikan. Ia hanya menunggu manusia yang cukup sabar untuk berhenti mencari keluar, cukup berani untuk menengok ke dalam, dan cukup rendah hati untuk menyadari bahwa yang paling berbahaya bukanlah ilmunya, melainkan keinginan manusia untuk menguasai apa yang seharusnya diselaraskan. Dalam laku Jawa, inti dari ilmu rasa yang disembunyikan ini sesungguhnya sangat sederhana bila dilihat dari luar, namun menjadi sangat dalam ketika dijalani, sebab yang disentuh bukan perilaku, melainkan pusat kesadaran manusia itu sendiri. Leluhur Jawa memahami bahwa sebelum seseorang layak mendekati ilmu tinggi, ia harus lebih dahulu menata batinnya agar tidak dikuasai oleh kegelisahan, keinginan berlebih, dan dorongan untuk segera sampai. Ilmu ini tidak bekerja dengan cara memberi tambahan, melainkan dengan cara mengurangi. Mengurangi bicara yang lahir dari emosi, mengurangi keinginan untuk selalu benar, dan mengurangi dorongan untuk menonjolkan diri. Dalam pengurangan inilah, rasa mulai mendapatkan ruang untuk bernapas, dan ketika rasa bernapas, manusia mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh riuh pikirannya sendiri. Para leluhur sering menggunakan perumpamaan air. Air yang jernih bukanlah air yang terus diaduk, melainkan air yang dibiarkan tenang. Demikian pula batin manusia. Selama ia terus diaduk oleh ambisi dan ketakutan, ilmu apapun yang masuk hanya akan membuatnya semakin keruh. Maka langkah pertama dalam laku ini adalah belajar menenangkan diri tanpa memaksa ketenangan itu hadir. Praktik awal yang diajarkan para pinisepuh bukanlah ritual besar, melainkan laku diam yang sederhana. Setiap hari, sisihkan waktu untuk duduk tenang, tidak untuk merenung atau memikirkan apapun, tetapi sekadar hadir bersama napas. Biarkan napas mengalir apa adanya, tanpa diatur, tanpa dinilai. Ketika pikiran datang, jangan dilawan, jangan diikuti, cukup disadari, lalu dibiarkan pergi. Disinilah latihan rasa dimulai. Dalam keheningan itu, leluhur mengajarkan satu sikap batin yang sangat penting, yaitu eling. Eling bukan sekadar ingat, melainkan kesadaran penuh bahwa hidup ini sedang berjalan, bahwa setiap tarikan napas adalah titipan, dan bahwa manusia tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam jalinan besar dengan alam dan Gusti. Eling membuat manusia berjalan lebih hati-hati, bukan karena takut, tetapi karena sadar. Seiring dengan eling, tumbuh pula sikap waspada. Waspada dalam laku Jawa bukan berarti curiga pada dunia, melainkan jernih melihat gerak batin sendiri. Ketika muncul keinginan untuk dipuji, disanjung, atau diakui, waspada mengajak manusia berhenti sejenak, merasakan getar itu, dan tidak langsung menuruti. Inilah salah satu pagar agar ilmu rasa tidak berubah menjadi alat kesombongan. Dalam keseharian, praktik ilmu ini diterapkan melalui cara hidup yang selaras. Leluhur Jawa mengajarkan untuk menyelaraskan kata dengan perbuatan, niat dengan langkah, dan keinginan dengan kemampuan. Tidak tergesa mengambil lebih dari yang dibutuhkan, tidak menolak apa yang telah menjadi bagian hidup, dan tidak memaksakan kehendak pada keadaan. Disinilah sikap Narimo bekerja, bukan sebagai kepasrahan buta, tetapi sebagai penerimaan sadar. Narimo membuat batin tidak terus-menerus bertabrakan dengan kenyataan, sehingga energi hidup tidak habis untuk melawan. Ketika batin tidak boros energi, hidup terasa lebih ringan, dan pada titik inilah rezeki sering datang dengan cara yang tidak disangka, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai akibat dari keselarasan. Namun,
leluhur juga mengingatkan bahwa praktik ini harus dijalani tanpa pamrih. Jangan menjadikan laku sunyi sebagai alat untuk mengejar sesuatu, sebab begitu pamrih masuk, rasa kembali mengeruh. Laku ini bukan jalan untuk menjadi istimewa, melainkan jalan untuk menjadi wajar, menjadi manusia yang utuh, hadir sepenuhnya dalam hidupnya sendiri. Pada tahap ini, ilmu rasa mulai bekerja secara halus. Tanpa disadari, cara pandang berubah, respon terhadap masalah menjadi lebih tenang, dan keputusan hidup lahir dari kejernihan, bukan dari dorongan sesaat. Inilah inti awal dari ilmu Jawa yang disembunyikan itu. Sebuah jalan yang tampak sederhana, namun hanya bisa dijalani oleh mereka yang cukup sabar untuk berjalan perlahan. Pada lapisan yang lebih dalam, ilmu Jawa yang disembunyikan ini tidak lagi berbicara tentang ketenangan sebagai tujuan, melainkan tentang keberanian untuk menghadapi kekosongan tanpa ingin mengisinya. Leluhur Jawa memahami bahwa batin manusia selalu ingin memegang sesuatu, entah itu pengetahuan, pengalaman spiritual, atau perasaan telah sampai. Padahal, justru disitulah bahaya terbesar bersembunyi, ketika rasa ingin memiliki menyusup ke wilayah yang seharusnya dibiarkan kosong. Di titik ini, laku Jawa mulai menuntun manusia memasuki paradoks batin, bahwa semakin seseorang mengejar kesadaran, semakin ia menjauh darinya, dan semakin ia berhenti mengejar, semakin kesadaran itu hadir dengan sendirinya. Para pini sepuh menyebut keadaan ini sebagai suwung, ruang batin yang tidak diisi, tidak diklaim, dan tidak ditakuti. Suwung bukan kehampaan yang menakutkan, melainkan kelegaan yang membebaskan. Praktik pada tahap ini tidak lagi berupa usaha menenangkan pikiran, melainkan kesanggupan untuk tinggal bersama apapun yang muncul di dalam batin, baik itu gelisah, sepi, takut, maupun rasa tidak berarti. Duduklah dalam keheningan, rasakan tubuh sebagaimana adanya. Biarkan sensasi datang dan pergi, dan jangan berusaha menamai apa yang dirasakan. Dengan tidak memberi nama, batin perlahan berhenti mengikatkan diri. Dalam keadaan suwung ini, ilmu bekerja tanpa disadari. Tidak ada pengalaman spektakuler, tidak ada penglihatan aneh, dan tidak ada sensasi yang bisa dibanggakan. Justru yang hadir adalah kesederhanaan yang dalam, seolah hidup kembali ke bentuk aslinya, tanpa hiasan berlebih. Disinilah leluhur Jawa melihat tanda bahwa rasa mulai matang. Pada lapisan ini pula, pemahaman tentang manunggaling kaulalan Gusti tidak lagi menjadi konsep yang dipikirkan, melainkan keadaan yang dialami. Bukan berarti manusia merasa menjadi Gusti, melainkan batas antara yang merasa dan yang dirasakan menjadi begitu tipis, sehingga hidup dijalani dengan penuh kepasrahan sadar. Segala sesuatu terjadi, dikerjakan, dan dilepaskan, tanpa klaim siapa yang melakukannya. Praktik nyata dari tahap ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana. Melakukan pekerjaan dengan penuh perhatian, tanpa berharap hasil tertentu, berbicara seperlunya, mendengarkan lebih banyak daripada menanggapi, dan menerima perubahan hidup tanpa banyak perlawanan batin. Inilah wujud rame ing gawe yang lahir dari sepi ing pamrih. Leluhur Jawa juga mengingatkan bahwa pada tahap ini, seseorang harus sangat waspada terhadap jebakan rasa lebih suci, lebih paham, atau lebih tenang dibanding orang lain. Ketika perasaan itu muncul, kembalilah ke laku awal, duduk diam, rasakan napas, dan lepaskan semua penilaian. Ilmu ini tidak tumbuh ke atas, melainkan mengakar ke dalam. Pada tahap ini pula, hubungan manusia dengan rezeki dan hidup berubah secara halus, bukan karena mendapatkan lebih banyak, tetapi karena tidak lagi merasa kekurangan. Ketika rasa cukup tumbuh, hidup terasa utuh apa adanya. Inilah keselarasan yang oleh leluhur disebut sebagai hidup yang selaras dengan kodrat. Dan disinilah alasan mengapa ilmu Jawa ini disembunyikan. Sebab tanpa kematangan rasa, seseorang bisa terjebak pada kekosongan yang salah, merasa hampa, tersesat, atau kehilangan arah. Ilmu ini menuntut keberanian untuk tidak berpegangan,
dan hanya mereka yang telah menata batin dengan sabar yang mampu melaluinya tanpa luka. Pada akhirnya, ilmu rasa tidak membawa manusia ke tempat baru, melainkan mengembalikannya ke asal, ke kesadaran sederhana bahwa hidup ini berjalan dengan sendirinya, dan tugas manusia hanyalah hadir sepenuh hati. Di sanalah, tanpa disadari, manunggaling kawulalan Gusti bukan lagi tujuan, melainkan keadaan yang selalu ada, menunggu untuk disadari. Pada akhirnya, setelah semua pitutur disampaikan, setelah kata-kata ini perlahan mengendap di ruang batin, para leluhur Jawa selalu mengingatkan satu hal yang sering terlewat oleh manusia yang terlalu sibuk mencari, bahwa ilmu sejati tidak pernah benar-benar berada di luar diri, tidak bersembunyi di tempat jauh, dan tidak pula menunggu untuk ditaklukkan, melainkan telah hadir sejak awal, diam, sabar, dan setia menunggu kesadaran manusia itu sendiri. Ilmu Jawa yang disembunyikan karena terlalu berbahaya ini sesungguhnya bukan berbahaya bagi dunia, bukan pula berbahaya bagi alam gaib, tetapi berbahaya bagi ego manusia yang belum siap dilebur, sebab ilmu ini tidak menambah kekuatan, tidak meninggikan derajat, dan tidak memberi keistimewaan apapun yang bisa dipamerkan, melainkan justru perlahan mengikis segala bentuk keakuan yang selama ini dijadikan sandaran hidup. Para pinisepuh memahami bahwa ketika ego mulai luruh, manusia sering merasa kehilangan pegangan, merasa hampa, merasa tidak lagi tahu siapa dirinya. Dan disitulah banyak orang berhenti, takut melangkah lebih jauh, lalu menyebut kekosongan itu sebagai kegagalan. Padahal bagi mereka yang bertahan dengan sabar, kekosongan itu adalah pintu pulang, pintu menuju kesadaran yang tidak terikat oleh nama, peran, dan pencapaian. Maka leluhur Jawa tidak pernah mendorong siapapun untuk cepat-cepat sampai, tidak pula memaksa murid-muridnya untuk memahami dengan kepala, sebab mereka tahu pemahaman yang sejati selalu datang belakangan setelah batin cukup sunyi untuk menerimanya. Itulah sebabnya jalan ini disebut jalan sunyi, bukan karena sepi dari kehidupan, tetapi karena sepi dari tuntutan batin yang ingin selalu diistimewakan.